A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya al-ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan alhamdulillah ya, kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana kita akan coba menggali bagaimana prinsip-prinsip ya di dalam mendidik anak-anak kita agar mereka lahir, tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang saleh. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima dan dilimpah curahkan ya salawat dan salam yang kita baca ini kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, seperti biasa di dalam program ini kita akan menggali teori-teori pendidikan yang digagas oleh Syekh Dr. Abdullah Nasiulwan berdasarkan syariat dan ajaran Islam ya. Beliau menulis satu buku yaitu Tarbiyatul Aulad fil Islam ya. Di dalamnya banyak tips dan kiat bagaimana kita memenuhi tanggung jawab sebagai orang tua di dalam mendidik anak-anak kita. Pada episode sebelumnya sebagaimana yang sudah diketahui ya, kita sedang membahas tentang bagaimana mewujudkan anak-anak yang peduli, anak-anak yang peduli dengan masyarakatnya. Ya, jadi kita tidak ingin anak-anak kita menjadi public enemy, musuh masyarakat. Karena itu kemudian kita harus menyiapkan anak-anak kita sebaik mungkin agar mereka menjadi pribadi dan sosok yang dicintai di tengah masyarakat mereka. Itu ya. Nah, kalau kita sudah nggak ada, ya, maka tidak ada tempat kembali bagi anak-anak kita, ya, tempat berinteraksi bagi anak-anak kecuali ya masyarakat dia, komunitas dia. Kalau sekarang ya mereka masih dengan kita ya aman begini, kita bisa jaga bisa. Tapi kalau misalnya kita udah nggak ada ya, meninggal duluan, ya, maka anak ini bagaimana ya? Nah, jadi ini adalah bagian dari soft skill ya, skill yang harus ya, yang halus gitu kan, skill mental yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Bagaimana mereka bisa menjadi pribadi yang diterima oleh masyarakat mereka sendiri. Nah, salah satu cara itu salah satu karakter yang harus dimiliki oleh anak kita agar mereka nanti menjadi pribadi yang bisa berbaur ya, bergaul dengan masyarakatnya adalah memiliki karakter itsar. Ya. Itsar ini adalah perasaan ya, jiwa yang terwujud ya, dalam bentuk mengutamakan kepentingan umum, ya, kepentingan orang lain. Ya. Jadi semangat ini ya, mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan orang lain harus tertanam di dalam diri anak-anak kita sejak mereka kecil. Kalau mereka dibiasakan ya mengutamakan kepentingan umum, kepentingan awam, ya kepentingan bersama lah gitu ya, daripada kepentingan dia, maka insya Allah ya, dia akan bisa ya menyesuaikan diri dia di masyarakat manapun, di masyarakat manapun. Dan ini tentu akan menjadi modal bagi dia untuk bisa ya menjaga kemaslahatan dirinya ketika dia hidup di sebuah komunitas atau sebuah masyarakat. Nah, karena itu kemudian ya, Syekh Dr. Abdullah Nasiulwan mengatakan ya, sifat itsar ya, atau sifat ini menjaga mengutamakan kepentingan dan kemaslahatan orang lain atau kemaslahatan umum adalah perangai atau akhlak yang sangat baik ya,
selama ya itu bertujuan untuk mencari ridha Allah. Ada juga kan orang yang sifatnya dia penampakannya itsar ya, mengutamakan kepentingan umum, kemaslahatan orang gitu kan, atau kepentingan orang lain. Tapi kan tujuannya bukan mencari ridha Allah. Ya, tujuannya mencari yang lain ya, atau ingin mendapatkan yang lain lah ya selain Allah. Misalnya ingin mendapat penghargaan ya, atau apresiasi dari masyarakat, ingin jadi anggota dewan kan begitu ya. Ingin jadi presiden begitu kan, sehingga ya, ditunjukkanlah ya sifat itsar. Yang seperti itu ya, kalau tujuannya selain Allah ya itu sifat yang buruk. Tapi kalau tujuannya adalah semata-mata mencari keridhaan Allah, jadi kalau ditanya kenapa sih Bapak maunya gitu, kalau ya, bikin ini bikin itu gitu kan, atau ngasih ini ngasih itu, maka jawaban terbaik ya adalah ya kalimat yang mengatakan ya biar Allah ridho. Ini adalah perintah Allah. Kenapa sih Pak ya rutin ngasih sedekah ke anak-anak yatim yang di sana gitu kan, atau ke janda-janda tua-tua yang di sini-sini gitu. Ya, kalau jawabannya ini kan perintah Allah, nah ini yang bagus. Tapi kalau jawabannya ini kan mau kampanye itu kan, atau ini kan Bapak kan tugasnya sebagai lurah LPM gitu kan, ini kan tugas jabatan gitu kan, ya Allahnya dilupakan. Nah ini yang tidak benar. Sebagai seorang muslim ya tetap muara segala sesuatu perbuatan dalam kehidupan kita adalah libtigha'i mardhatillah, untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang orientasinya adalah li'a'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Dan kata saya Dr. Abdul Hasilwan ya, sikap itsar ya, atau mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan orang lain ya, orang banyak, adalah dasar kejiwaan yang menunjukkan kejujuran iman. Ya, jadi kalau iman kita benar, sifat itsar itu nonjol. Ya orang kalau imannya pas, tepat, ya benar imannya itu, maka dia akan dengan sendirinya muncul tuh ya, dalam diri dia itu bagaimana semangat ya, untuk mengutamakan kepentingan umum atau kemaslahatan bersama atau kemaslahatan orang lain. Ya, dan ini juga menjadi indikasi kejernihan sanubari. Ya. Karena orang kalau hatinya kotor, ya dikotori dengan kedengkian dan kebencian, nggak akan muncul itu itsar. Ya semangat untuk mengutamakan kepentingan umum, yang ada dia ngerusak aja gitu. Tapi kalau hatinya jernih, bersih dari sifat dengki itu, maka yang muncul itu. Nah, yang ngelihat tetangga, ya pintu pagarnya kebuka, itu kan di situ padahal ada motor. Kalau dia punya semangat itsar, ya, dan hatinya bersih dari kedengkian dengan tetangganya, ditutupin itu ya, pintu pagarnya. Saya ada beberapa waktu ya menyaksikan video yang lewat ya FYV ya. Ya, ada orang yang bersyukur punya tetangga, dia pasang CCTV di rumahnya gitu kan. Ya, dia bersyukur karena tetangganya, emak-emak sebelah rumahnya care gitu kan, dia rumahnya lagi kosong ya, pada kerja gitu kan. Ya, ada jemuran ya, mau hujan, diangkatin tuh sama ibu itu, dimasukin ke rumahnya, masukin ke halaman, ke terasnya gitu kan, supaya nggak kena hujan. Nah ini kan jelas ya, tetangganya ini jernih hatinya gitu, jauh dari sifat dengki. Tapi tetangga yang punya sifat dengki, jangankan itu tadi ya, dipagerin tuh ya rumah tetangga ya, supaya nggak bisa lewat dengan alasan macam-macam. Jadi ya, maka penting ya bagi kita orang tua untuk coba ya dari sekarang mulai menanamkan spirit dan semangat ya, untuk anak-anak kita menjaga kepentingan kemaslahatan umum. Apa dalilnya ya sifat itsar ini sehingga kemudian menjadi salah satu karakter yang harus dimiliki oleh anak kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya pernah menyoroti sikap ya
orang-orang saleh pada masa Rasulullah SAW yang kita sebut sebagai orang-orang Ansor. Ya, bahkan dari ayat inilah kemudian ulama menyebutnya atau muncullah istilah ithar tadi ya, kepentingan, semangat menjaga kepentingan orang lain. Di dalam surah Al-Hasyr ya, ayat yang ke-9 ya, Allah Subhanahu wa taala memberitakan ya, mengabarkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiru ala anfusihim wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini nih penggalan ini ya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan ditegaskan pada penggalan ayat pada potongan ayat terakhir itu wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun ya. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman ya, lebih dulu itu orang-orang Ansor ya. Sebelum kedatangan mereka orang-orang Muhajirin maksudnya. Ya, mereka orang-orang Ansor ini mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka itu orang Muhajirin ya. Bahkan bukan tidak hanya sekedar cinta, bukan hanya cinta saja ya yang mereka rasakan atau mereka tunjukkan kepada orang-orang Muhajirin. Ya, Allah mengatakan ya di sini mereka ya tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka ya, kepada orang-orang Muhajirin gitu. Dan mereka ya, orang-orang Ansor ini wa yu'thiruna 'ala anfusihim. Mereka mengutamakan ya orang-orang Muhajirin atas diri mereka walau kana bihim khasasah, walaupun sebetulnya mereka sedang ada keperluan, ada kesusahan, ya mereka juga lagi butuh gitu kan, tapi kemudian ya mereka lebih milih untuk mengutamakan orang Ansor dulu. Orang Muhajirin dulu ya. Dengan segala pertimbangan tentunya. Ya, mereka lebih mengutamakan orang Muhajirin. Dan ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di akhir ayat disebutkan ya wa may yuqasuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Maka siapa yang diselamatkan Allah ya, dijaga Allah dari kekikiran dirinya ya, maka dia adalah orang-orang yang muflih ya. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Nah, jadi dari sinilah kemudian ya perilaku itsar atau mengutamakan kepentingan umum, kepentingan orang lain ya secara sukarela ya, dan juga dengan penuh kelemah lembutan ini bisa menjadi modal ya bagi anak-anak kita agar mereka kemudian tumbuh menjadi pribadi yang dicintai oleh masyarakat. Dan terkait dengan contoh banyak ya, tidak hanya sekedar bagaimana orang Ansor ya mengutamakan kepentingan orang-orang Muhajirin ya, karena mereka ya orang Muhajirin adalah orang-orang yang sudah berkorban banyak banget gitu ya untuk bisa mempertahankan agama dalam diri mereka. Ya, bukan sekedar ini orang Muhajirin enggak, tapi mereka tahu ini orang-orang Muhajirin yang datang ke Madinah adalah orang-orang yang memiliki keutamaan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah orang-orang yang harus ya, rela ya bersusah payah karena menjaga akidah, menjaga iman. Nah, ini orang-orang luar biasa nih kan begitu, sehingga kemudian itulah yang memotivasi orang-orang Ansor untuk mengutamakan ya kemaslahatan dan kebaikan orang-orang Muhajirin. Ada beberapa kisah tentang sikap atau contoh baik ya terkait dengan sikap itsar ya, atau mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan orang lain adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Dr. Abdul Nasrullah di dalam bukunya ini ada beberapa contoh ya.
Al-Ghazali ya kata Syekh Dr. Abdul Nasir menyebutkan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ya, perkataan dari Ibnu Umar ya. Aku menghadiahkan kepala kambing kepada salah seorang sahabat Nabi, lalu kemudian beliau menjawab, si fulan mungkin lebih membutuhkan daripada saya. Mendengar jawaban itu kemudian dia mengirimkannya kepada orang yang disebutnya tadi, lalu kemudian orang yang dimaksud juga mengatakan yang sama, dan akhirnya kemudian kembali ke orang pertama setelah kepala kambing itu berpindah-pindah ke 7 sasaran. Yeah. Jadi saking jadi semangat isar itu muncul. Ibnu Umar ngasih kepala kambing ya ke tetangganya ngasih ke tetangganya lagi, ngasih lagi ke tetangganya, berputar sampai akhirnya datang lagi ke tangan Ibnu Umar. Dia lagi yang menerimanya. Jadi memang semangat isar ini adalah semangat yang ditunjukkan ya, oleh orang-orang Ansor dan Muhajirin ya, ketika mereka hidup ya bersama dengan Rasulullah SAW. Nah, dari mana perbuatan itu muncul ya, dari ajaran Rasulullah SAW, karena Rasulullah adalah pribadi yang tidak egois dan terbukti ya, beliau mengutamakan kepentingan umum ya daripada kepentingan pribadi ya. Kalau bicara kepentingan pribadi, kalau Nabi mau ya udah berhenti ya risalah kenabian ini sebelum peristiwa hijrah ya, karena Rasulullah pernah ditawari jadi raja ya, ditawari kekuasaan, tapi Rasulullah nggak mau. Karena yang dia ingat, yang dilihat adalah bagaimana kemaslahatan orang bersama ya, kepentingan ya, kebaikan orang bersama, kebaikan umum ya, ketika nanti mereka di akhirat, jangan sampai ya, orang-orang ini kemudian masuk ke dalam nerakanya Allah. Kalau di dalam Sirah Nabawiyah ya, kan Rasulullah itu rumahnya di emperan masjid ya. Rumah Rasulullah itu dekat dengan masjid ya. Nempel dengan masjid. Itu di Masjid Nabawi ketika Rasulullah hidup ya, ada satu emperan selasar masjid itu diisi oleh orang-orang yang fakir ya, yang kemudian dikenal sebagai ahlu sufah ya. Bahkan termasuk di dalamnya itu Sayyidina Abu Hurairah ya. Saking miskinnya nggak punya tempat tinggal, akhirnya milih tinggal di masjid ya, di selasar atau teras masjid gitu kan. Nah, orang-orang ini ahlu sufah ini ya, karena di masjid ya, Rasulullah juga rumahnya nggak jauh dari masjid. Nah, Rasulullah itu sering berinteraksi dengan mereka ya. Dan kalau ada apa-apa, kalau ada makanan, ada baju lebih, Rasulullah akan mengatakan kepada istri-istri, kasih ke orang ini ahlu sufah. Di saat Rasulullah tidak bisa membantu memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh ahlu sufah, maka Rasulullah akan menanyakan kepada para sahabat, siapa yang bisa ngasih orang ini. Nah, jadi syafaat gitu kan. Betapa Rasulullah yang ingin menunjukkan kepada kita pentingnya ya, menjadi pribadi yang mengutamakan kepentingan umum, yaitu sifat itsar ini. Kemudian kata Syekh Dr. Abdul Nasir, ada juga satu kisah di mana Sayyidah Zainab binti Jahsy al-Asadiyah, ini beliau adalah istri Rasulullah ya, sehingga kemudian mendapat gelar atau julukan sebagai Ummul Mukminin ya. Nah, beliau ini ya, Sayyidah Zainab binti Jahsy ini mendapatkan gelar sebagai Ummul Masakin. Ya, ibunda kaum miskin. Ya. Karena memang ya, sikap itsar dalam diri Sayyidah Zainab Ummul Mukminin ini sangat menonjol ya, dibandingkan dengan istri-istri Rasulullah yang lain begitu kan. Sangat menonjol sekali. Jadi pernah satu ketika ya, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya bahwa Barzah binti Bati' ya, binti Bati' ini menceritakan ya, ketika harta pemberian datang ya, kan umat Islam kan ketika itu punya Baitul Mal ya. Nah, Baitul Mal kan dikelola dengan baik ya oleh setiap khalifah. Nah, salah satu kebiasaan ya, atau yang secara umum ya, dalam alokasi Baitul Mal ini ya, itu akan ada jatah ya, uang yang diberikan oleh pemerintah kepada veteran-veteran perang jihad, termasuk juga kepada
Ummul Mukminin ya, atau janda-janda Rasulullah SAW. Itu ada anggarannya diberikan. Nah, satu ketika ya Khalifah Umar bin Khattab ya mengirimkan bagian itu ya, jatah ya atau anggaran untuk Ummul Mukminin, yaitu janda-jandanya Rasulullah ini, kepada Sayyidah Zainab. Nah, ketika orang yang membawa harta tadi ya mendatangi Sayyidah Zainab ya, lalu kemudian Sayyidah Zainab mengatakan apa? Semoga Allah mengampuni Umar, saudara-saudara perempuanku lebih berhak mendapatkan bagian ini daripada aku. Jadi beliau lebih mengatakan, jangan saya dulu, itu keluarga saya lebih butuh ya, lebih memerlukan. Lalu kemudian putusan mengatakan ini semua adalah untukmu. Maka ia menjawab subhanallah. Ia menutupi wajahnya dengan baju kemudian berkata, tutuplah dengan kain ini dan singkirkanlah. Pada akhirnya kemudian harta yang datang dari Baitul Ilmi itu beliau bagikan ya kepada orang-orang miskin. Makanya kemudian beliau disebut sebagai, diberi gelar sebagai Ummul Masakin ya, selain diberi gelar sebagai Ummul Mukminin, Sayyidah Zainab binti Jahsy juga digelari sebagai Ummul Masakin karena asal ada punya uang beliau akan bagikan ya, punya harta, punya apa, punya makanan, beliau akan bagikan kepada orang-orang miskin. Sehingga beliau ini ya, Sayyidah Zainab ini punya list, punya daftar siapa saja ya, keluarga-keluarga mana saja yang kemudian harus mendapatkan sumbangan bantuannya. Bahkan berkaitan dengan kedermawanan ini ya, semangat itsar ini ya, tidak hanya pada Sayyidah Zainab ya, Sayyidah Aisyah juga sama ya. Ini kan yang paling muda ya di antara janda-janda Rasulullah. Beliau juga punya semangat ihsan yang besar, bahkan kalau kita perhatikan ya adalah satu kewajaran itu ada pada diri Sayyidah Aisyah karena memang ayah beliau sendiri ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mencontohkan itu dari beliau kecil. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu ya begitu mencintai Rasulullah ya, bahkan mengutamakan kepentingan Rasul di atas kepentingan beliau. Nah, dan kita tahu bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membebaskan Sayyidina Bilal bin Rabah. Kalau bukan karena semangat itsar, enggak mungkinlah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar sampai sanggup ya berani mau mengeluarkan uang besar untuk membebaskan Sayyidina Bilal bin Rabah. Yang ketika itu disiksa ya oleh majikannya dengan ditimpakan batu panas, batu di tengah hari. Di tengah hari jam 12 siang kan panas-panasnya. Pasir ini gurun pasir ya, bukan di Indonesia, di gurun pasir. Pasirnya panas, kemudian ditaruh batu besar ya di atas dadanya. Luar biasa itu. Ya. Dan demikian juga ya sifat itsar atau mengutamakan kemaslahatan atau kepentingan umum ya juga dicontohkan oleh mereka ya, orang-orang yang datang ya, yang hidup setelah masa para sahabat ya, oleh para ulama-ulama terdahulu ya. Nah, itu ditunjukkan juga ya. Nah, disebutkan di sini oleh Syekh Dr. Abdullah Nasrullah ya. Sikap itsar ini ya, juga pernah disebutkan oleh Al-Adawi ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Qurtubi ya, bahwa pada perang Yarmuk ya, aku mencari keponakanku dengan membawa sedikit air. Lalu aku berkata, jika ia di dalam keadaan sekarat, aku akan di sampingnya. Aku akan memberinya minum. Saat telah kutemukan, aku berkata, apakah perlu minum? Ia memberi isyarat tanda keinginannya. Tiba-tiba ada seorang yang merintih. Aduh gitu ya. Lalu kemudian keponakanku pun memberikan isyarat kepadanya agar mendatanginya. Jadi walaupun sudah sekarat ya sahabat-sahabat Rasulullah ya, ulama-ulama terdahulu, orang-orang terdahulu, tetap ya, semangat itsarnya menonjol. Ditunjuk dulu yang lain. Padahal sudah dalam keadaan luka parah. Ternyata dia adalah Hisham bin Al-Ash. Lalu aku berkata kepada, apakah kamu perlu minum? Ia pun berisyarat mau ya, Al-Hisham ini ya. Namun terdengar ada orang yang merintih juga ya. Lalu kemudian Hisham pun memberikan isyarat kepada aku agar
mendatanginya. Namun ketika aku mendatangi ternyata ia telah meninggal dunia. Akhirnya aku kembali menuju Syam, ternyata dia juga sudah meninggal, dan aku kembali kepada anak keponakanku, ya anak pamanku, dan ternyata dia juga sudah meninggal. Jadi enggak ada satupun yang minum akhirnya. Karena setiap mau dikasih minum, ngelihat sebelahnya, dia dulu. Kasih ke sebelahnya lagi dia dulu. Datanglah, udah meninggal, udah meninggal. Jadi semangat Isar ini mereka pertahankan walaupun sudah berada di ujung kehidupan. Gimana enggak mulia itu ya? Ya, orang-orang di masa Rasulullah SAW dan juga para sahabat dan tabi'in. Ya. Makanya Allah menyebut untuk para sahabatnya apa? Radhiyallahu anhum. Ya, Allah meridhoi mereka. Karena ini yang mereka tunjukkan. Ya, spirit dan semangat ya menjaga kepentingan umum, kemaslahatan orang lain begitu hidup di dalam diri mereka. Dan semangat ini yang juga harus kita tanamkan kepada anak kita. Kita biasakan kepada mereka agar kemudian mereka tidak cuek, tidak tidak acuh ya dengan kondisi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Tapi sebaliknya dia akan menjadi pribadi-pribadi yang peduli, care, ya. Kemudian juga punya spirit ya untuk kemudian mengutamakan ya, kepentingan kemaslahatan umum. Ya. Gimana caranya? Ya dibiasakanlah, dicontohkan. Ya, kalau ini yang paling mudah yang mencontohkan. Bagus ya kalau anak-anak kita itu kalau setiap hari Jumat gitu kan. Kita kasih uang nih ya untuk kamu sedekahkan. Nah, itu ya. Kalau di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu biasa suka ada ya, orang-orang Arab ya yang mau berbagi gitu kan kepada jamaah umroh, jamaah haji itu biasanya anaknya masih kecil-kecil tuh ya dikasih wadah. Ya, misalnya dia mau ngasih buah nih, anaknya itu ya yang megang kurma setoples misalnya, nanti dikelilingin ya dia. Itu bagus untuk menanamkan semangat Itsar tadi. Dan uniknya ya sahabat hadirin yang dirahmati Allah, semangat Itsar ini justru kalau saya perhatikan ya di Asia ini tumbuh sangat kental dan tumbuh di masyarakat non muslim yang ada di Jepang. Nah, saya bingung tuh ya. Bisa itu orang Jepang punya semangat Itsar ya, semangat mengutamakan kepentingan umum yang begitu besar ya. Saya pernah baca satu artikel ya ketika terjadi gempa besar dan tsunami itu kalau di mana tahun berapa saya lupa. Itu kan orang antri di mana-mana ya. Antri untuk mendapatkan bantuan. Tapi betul-betul tertib gitu kan. Bahkan dia tahu siapa yang lebih prioritas dan memprioritaskan mereka. Jadi enggak, walaupun genting ya masyarakat Jepang itu, mereka tetap ya ada skala prioritas. Nah kita kadang-kadang kalau kita perhatikan tuh ya di kereta api masih ada kita temui orang-orang yang enggak sadar gitu kan. Udah tulis itu kan di dalam dinding kereta itu kan ya. Utamakanlah ibu hamil, lansia, anak-anak ya penyandang disabilitas begitu kan. Untuk duduk di kursi, tapi ada orang yang cuek pura-pura tidur kadang-kadang udah tahu tuh ya di depannya orang tua dia duduk bahkan duduknya di kursi pojokan itu ya, kursi khusus untuk ibu hamil untuk orang-orang yang prioritaskan. Masih ada yang begini ya. Dan itu mereka tumbuh menjadi public enemy itu ya, menjadi musuh masyarakat. Ditandain sama orang-orang. Pernah juga ada yang viral tuh heboh itu ya. Ada orang yang komen ya, sebel ya, ngasih tempat duduk kepada ibu hamil, harus mengasih tempat duduk di kereta karena selalu penuh gitu kan kepada ibu hamil. Sehingga terkesan menyalahkan ibu hamil gitu. Wah, itu langsung jadi rame itu ya. Dijadiin buronan buronan netizen gitu kan, dirujak habis. Ya karena memang masyarakat itu enggak suka dengan orang yang egois dan tidak mau mengutamakan kepentingan orang lain. Ya secara gamblang dan jelas ya, kita masyarakat secara umum negara manapun ya, mau kafir mau Islam gitu kan, tetap suka dengan semangat Itsar ya, mengutamakan kepentingan orang lain, mengutamakan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama. Dan sebaliknya ya masyarakat juga secara fitrah, secara alami ya, naluriah membenci ya, sikap-sikap egois ya.
mengutamakan mengabaikan kepentingan orang lain demi menjaga kepentingan sendiri gitu. Nah, ini yang kemudian kita harus perbaiki juga lah ya, bagaimana ya supaya kondisi yang subur tumbuh di masyarakat kita adalah semangat untuk menjaga kemaslahatan atau kepentingan bersama. Ciri-ciri itu anak-anak kita ya berbagi ya, sekali-kali ya rutin kalau perlu ya sebulan sekali bawa mereka ke panti asuhan ya, supaya dilihat bagaimana ya nasib anak-anak seusia anak-anak kita yang kemudian tidak seberuntung mereka ya, sehingga kemudian muncul nanti rasa peduli ya, care ya. Kalau makan bersama saling mendahulukan, maksudnya saling mempersilahkan ya. Ayo makan, bunda dulu deh, aku nanti belakangan. Kalau anak sampai ngomong begitu, ini luar biasa. Lauknya dikit gitu kan, tapi anak kita sanggup mengatakan, gak apa-apa tuh, opah aja dulu, oma aja dulu, ya. Mesti dapat makanan enak nih tapi dikit. Kalau anak itu sanggup ya mengatakan demikian, Anda sudah berhasil menumbuhkan semangat itsar di dalam diri anak-anak Anda lah gitu ya. Nah, ini yang kemudian kita akan perjuangkan bersama. Demikian sahabat hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin penutur subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.